Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kami akan mempresentasikan hadis nomor 266 dari kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Hafidz bin Hajar Al-Asqalani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata, Sallan nabiyyu ihda salatiyal asyi. Nabi salat di salah satu salat petang. Rakaat ini sebanyak 2 rakaat. Summa sallama, kemudian Nabi salam. Summa qoma, kemudian Nabi berdiri ila khosabatin, ke kayu khosbah, fi muqaddimin masjidi, di bagian depan masjid. Fawada'ah, kemudian meletakkan yadahu, tangannya, alaihi, atas kayu tadi. Wa fil qaumi, dan di antara makmumnya Abu Bakar, ada Abu Bakar, wa Umar, dan Umar. Fahaba ayukallimahu, maka mereka berdua takut untuk berbicara kepada Nabi. Keluar. Wa kharajan nasu, dan manusia keluar. Faqalu, maka berkata manusia tersebut, aku siratis sholatu, apakah sholat dikosor? Wa rajulun yad'uhu nabiyyu dzul yadain, dan laki-laki yang dipanggil Nabi dzul yadain. Faqala, itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anasita, apakah sampeyan lupa am kosorta, atau mengkosor as-sholata, kepada sholat. Lam ansa walam tuksor. Kemudian Nabi menjawab, saya tidak lupa juga tidak mengkosor. Qala, maka berkata dzul yadain, bela, tentu. Qonnasita, baginda telah lupa. Fasolla, maka Rasul sholat rakaat ini sebanyak 2 rakaat. Summa sallama, kemudian Nabi salam. Summa kabbara, kemudian Nabi bertakbir. Fasajada, maka Nabi sujud. Misla sujudihi, sebagaimana sujud biasanya. Awat wala, atau lebih panjang. Summa rafa'a, kemudian Nabi mengangkat ra'sahu, kepalanya. Wa kabbara, dan bertakbir. Summa wada'a ra'sahu, kemudian Nabi menyimpan kepalanya. Fakabbara, kemudian bertakbir. Fasajada, maka bersujud Nabi misla sujudihi, seperti sujud biasanya. Awat wala, atau lebih panjang. Summa rafa'a, kemudian Nabi mengangkat ra'sahu, kepada kepalanya Nabi. Wa kabbara, dan bertakbir. Muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih, atau yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi penjelasan dari hadis 266 ini yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, yang mana Nabi sedang melaksanakan sholat petang, atau diriwayatkan sholat asar. Setelah mendapatkan 2 rakaat, Nabi langsung salam. Kemudian Nabi menuju ke mimbar yang berada di bagian masjid. Nah, di antara makmumnya ada Abu Bakar dan Umar, yang mana mereka berdua takut untuk bertanya kepada Rasulullah. Dan manusia atau makmum yang di sana banyak yang berkata, apakah sholat ini dikosor? Kemudian ada seorang yang dijuluki dzul yadain, atau yang diriwayatkan adalah Kharbab, itu bertanya kepada Rasulullah, apakah baginda lupa atau baginda sedang mengkosor sholat? Kemudian Nabi menjawab, lam ansa walan tuksor, saya tidak lupa dan juga tidak mengkosor. Dan dzul yadain mengatakan, tentu baginda sudah lupa. Nah, seketika itu juga Nabi langsung melaksanakan 2 rakaat, kemudian salam, lalu melaksanakan sujud sahwi. Itulah penjelasan dari hadis 266. Dari hadis di atas terdapat beberapa hukum. Hukum yang pertama adalah hukum berbicara di dalam sholat, akan tetapi dalam keadaan lupa ataupun mengira bahwasanya sholatnya itu telah sempurna, maka hal itu tidak membatalkan kepada sholat. Diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan Ahmad. Jadi hukum ini diambil dari penjelasan yang tadi, yang mana Nabi itu ketika melaksanakan 2 rakaat asar, sholat asar, Nabi langsung salam, yang mana dia mengira bahwasanya sholat itu sudah sempurna atau Nabi itu lupa. Nah, setelah itu Nabi masih berbincang dengan dzul yadain. Nah, dan setelah dia mengetahui bahwasanya sholat itu kurang, Nabi langsung melanjutkan sholat yang 2 rakaat tadi. Hal ini menunjukkan bahwasanya berbicara di dalam sholat karena mengira
sholatnya itu sempurna, itu tidak membatalkan sholat sebagaimana yang dijelaskan tadi. Jadi itu pengambilan hukumnya. Namun berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang berpendapat hukum berbicara di dalam sholat secara tidak sengaja maupun lupa itu mutlak membatalkan kepada sholat. Dan adapun hukum yang kedua dari hadis di atas adalah bergerak dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Jadi dalil yang diambil dari hukum tadi sama dengan yang dijelaskan tadi, yang mana ketika Nabi itu lupa, Nabi itu langsung pergi ke mimbar, atau yang diriwayatkan dari hadis lain bahwasanya Nabi itu masih pergi ke rumahnya. Nah, setelah itu Nabi langsung melanjutkan sholatnya karena dia sudah tahu bahwasanya sholatnya itu kurang. Nah, itu menunjukkan bahwasanya ketika kita memang dalam keadaan lupa, bergerak meskipun banyak geraknya itu tidak membatalkan sholat. Nah, jika membatalkan sholat maka Nabi akan mengulangnya dari awal atau mengulangnya 4 rakaat bukan 2 rakaat. Itu menunjukkan bergerak di dalam sholat karena lupa itu tidak membatalkan sholat. Akan tetapi Imam Syafi'i ini membatasi gerakan tersebut sebanyak 3 kali secara berturut-turut. Maka jikalau telah mencapai batasan 3 kali, maka hal ini membatalkan kepada sholat. Hukum yang terakhir dari hadis di atas adalah bahwasanya adanya sujud sahwi setelah salam. Nah, dalil ini diambil dari penjelasan tadi, yang mana Nabi setelah mengetahui bahwasanya dia kurang melaksanakan sholat asar tadi, Nabi itu langsung melaksanakan 2 rakaat yang ditinggalkan tadi, kemudian salam, kemudian Nabi itu sujud sahwi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sujud sahwi itu dilaksanakan setelah salam. Namun pada hal ini banyak para ulama yang berselisih pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat Imam Ad-Dhahiri yang berpendapat bahwasanya sujud sahwi tergantung dengan sebabnya. Yang pertama. Pendapat yang kedua dari Imam Ahmad berpendapat bahwasanya sujud sahwi ini dilakukan sebelum salam ketika kesalahan karena lupa sebelum salam. Dan yang pendapat yang terakhir ini dari Imam Syafi'i. Beliau berpendapat bahwasanya sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Jadi sujud sahwi ini dilakukan sebelum salam. Dan terkait dari Imam Ad-Dhahiri yang dimaksud sujud sahwi itu tergantung pada sebabnya, ini termasuk dari hadis 266 yang mana Nabi ini ketika lupa dan mengira bahwasanya sholat itu sudah sempurna, maka itu dilaksanakan setelahnya salam. Ada di hadis yang lain yaitu dari 268 apabila lupanya itu hanya lupa melaksanakan tahiyat awal, itu sujud sahwinya sebelum salam. Jadi itu presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.